teman-teman semuanya. Selamat datang kembali di channel kita. Hari ini kita akan menjelajahi dunia yang sangat menarik peradaban Mesir kuno dan kepercayaan mereka terhadap dewa-dewi yang begitu berpengaruh dalam kehidupan sehari-hari mereka. Bayangkan sebuah peradaban yang begitu maju di tepi Sungai Nil, di mana setiap aspek kehidupan mereka dipenuhi dengan kepercayaan spiritual yang mendalam. Bagi masyarakat Mesir kuno, dewa-dewi bukan hanya sosok yang mereka sembah, tetapi merupakan bagian tak terpisahkan dari kehidupan mereka sehari-hari. Mari kita mulai dengan Ra, sang dewa matahari yang dianggap sebagai penguasa tertinggi. Setiap pagi, Ra melakukan perjalanan melintasi langit dengan perahu mataharinya, membawa kehidupan dan cahaya ke seluruh dunia. Pada malam hari, Ra berjuang melawan Apophis, ular keos yang mencoba menghentikan matahari terbit keesokan harinya. Ini menjelaskan mengapa masyarakat Mesir sangat menghargai siklus matahari dan menjadikannya pusat dari banyak ritual mereka. Kemudian ada Osiris, dewa alam baka dan regenerasi. Bersama dengan istrinya Isis, dewi kesuburan dan keibuan, mereka menjadi simbol kehidupan setelah kematian. Kisah Osiris yang dibunuh oleh saudaranya Set kemudian dihidupkan kembali oleh Isis, menjadi dasar kepercayaan bangsa Mesir tentang kehidupan setelah kematian. Anubis, dewa dengan kepala serigala, berperan penting dalam proses mumifikasi dan perjalanan jiwa ke alam baka. Dia yang menimbang hati manusia di hadapan Osiris untuk menentukan apakah seseorang layak masuk ke alam keabadian. Ini menunjukkan betapa pentingnya konsep keadilan dan moralitas dalam masyarakat Mesir kuno. Sas, dewa kebijaksanaan dan tulisan, dipercaya telah memberikan kemampuan menulis kepada manusia. Dia sering digambarkan mencatat hasil penimbangan hati oleh Anubis. Perannya sangat penting dalam perkembangan budaya dan administrasi Mesir kuno. Hathor, dewi cinta dan kegembiraan, sering dikaitkan dengan musik, tarian, dan kebahagiaan. Dia juga dianggap sebagai pelindung para wanita dan simbol keindahan. Kuil-kuilnya menjadi tempat perayaan dan festival yang meriah. Horus, putra Isis dan Osiris, menjadi simbol kekuasaan Firaun. Setiap Firaun dianggap sebagai perwujudan Horus yang hidup. Ini menunjukkan bagaimana agama dan politik sangat erat terkait dalam masyarakat Mesir kuno. Maat, dewi kebenaran dan keseimbangan kosmik, mewakili konsep keharmonisan universal. Prinsip-prinsipnya menjadi dasar hukum dan tatanan sosial Mesir kuno. Firaun bertanggung jawab untuk menjaga Maat di dunia. Yang menarik, dewa-dewi Mesir tidak hanya memiliki satu bentuk. Mereka bisa berubah wujud atau digambarkan dengan berbagai cara, seperti Sekhmet, dewi perang, yang bisa menjadi pelindung sekaligus penghancur, menunjukkan dualitas dalam pemahaman mereka tentang kekuatan ilahi. Kepercayaan terhadap dewa-dewi ini tercermin dalam arsitektur megah mereka. Piramid, kuil-kuil, dan lukisan dinding yang masih bisa kita lihat hingga hari ini adalah bukti nyata betapa pentingnya agama dalam kehidupan mereka. Ritual dan festival untuk menghormati dewa-dewi ini menjadi bagian penting dalam kalender Mesir kuno. Festival Opet, misalnya, merayakan perjalanan patung Amun dari Karnak ke Luxor, melibatkan seluruh masyarakat dalam perayaan besar. Yang lebih menarik lagi, konsep dewa-dewi ini tidak statis. Sepanjang sejarah Mesir kuno, peran dan kepentingan dewa-dewi tertentu berubah sesuai dengan perubahan politik dan sosial. Ini menunjukkan bagaimana agama berkembang bersama masyarakat. Warisan kepercayaan Mesir kuno ini masih mempengaruhi kita hingga hari ini. Simbol-simbol seperti mata Horus,
masih digunakan dalam berbagai konteks modern, dan kisah-kisah mereka terus menginspirasi karya seni dan budaya populer. Nah, teman-teman, itulah sekilas tentang peran dewa-dewi dalam kehidupan Mesir kuno. Sungguh menakjubkan bagaimana sebuah sistem Kepercayaan bisa begitu dalam mempengaruhi setiap aspek kehidupan sebuah peradaban. Terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir. Jangan lupa like, subscribe, dan bagikan video ini ke teman-teman kalian yang juga tertarik dengan sejarah dan mitologi. Sampai jumpa di video berikutnya dengan pembahasan menarik lainnya.